Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalik Mansur SPDI akan menerangkan ibadah haji kelas 5 semester 2. Dalam bab 9 ini tentang haji. Apa yang kalian ketahui tentang haji? Haji ialah berkunjung ke Baitullah untuk menunaikan beberapa amalan haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam yang mampu. Untuk selanjutnya, marilah kita pelajari tentang syarat-syarat haji. Syarat haji itu apa? Syarat haji ialah segala sesuatu yang harus ditunaikan sebelum melaksanakan ibadah haji. Di antara syarat-syarat haji yang pertama, Islam, yang kedua, balik, yang ketiga, berakal, yang keempat, mampu, dan yang kelima, merdeka. Untuk selanjutnya, marilah kita pelajari juga tentang rukun haji. Apa itu rukun haji? Rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan pada saat menunaikan ibadah haji. Apabila tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam. Marilah kita bahas tentang rukun haji. Dari yang pertama, yaitu ihram yang disertai dengan niat. Sebelum memakai kain ihram, dianjurkan mandi lil ihram terlebih dahulu. Untuk rukun haji yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf adalah berdiam diri sambil berzikir dan mendengarkan khutbah pada tanggal 9 Zulhijjah di Arafah. Untuk rukun haji yang ketiga adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Syarat-syarat tawaf: 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat. 3. Dimulai dan diakhiri dari sudut Hajar Aswad. Untuk lebih memahami tentang tawaf, marilah kita pelajari tentang macam-macam tawaf. 1. Tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf yang dilaksanakan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Yang kedua, tawaf sunnah. Tawaf sunnah adalah tawaf yang dilaksanakan setiap saat. Yang ketiga, tawaf ifadah, yaitu tawaf yang harus dilaksanakan oleh setiap jamaah untuk memenuhi rukun haji. Yang keempat, tawaf nazar, yaitu tawaf yang dilaksanakan untuk memenuhi nazar yang telah diucapkan, hukumnya wajib. Yang kelima, tawaf wada, yaitu tawaf yang dilaksanakan oleh setiap jamaah haji ketika akan meninggalkan kota Mekah. Untuk rukun haji yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa sampai Marwa sebanyak 7 kali. Untuk rukun haji yang kelima adalah tahallul. Tahallul artinya bercukur atau memotong beberapa helai rambut sebagai pertanda telah bebas dari larangan dalam ibadah haji. Untuk rukun haji yang keenam adalah tertib. Tertib artinya urut. Semua rukun harus dilakukan dengan urut, tidak boleh dibolak-balik. Untuk materi selanjutnya tentang larangan haji. Bagi laki-laki, dilarang memakai pakaian yang berjahit, memakai sepatu yang menutup mata kaki, memakai penutup kepala yang melekat seperti topi. Untuk perempuan, dilarang menggunakan kaos tangan dan menutup muka atau memakai cadar. Laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut, memburu atau menganiaya hewan, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi. Yang terakhir, mencaci
bertengkar, dan berkata kotor. Untuk selanjutnya, materi tentang wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian amalan dalam ibadah haji yang apabila tidak dikerjakan, hajinya tetap sah, akan tetapi harus membayar dam. Adapun macam-macam wajib haji: 1. Niat ihram dari mikot. 2. Mabit di Musdalifah. 3. Melontar jumroh ngaqobah. 4. Mabit atau menginap di Mina. 5. Melontar jumroh ula, wusto, dan akobah. 6. Tawaf wada. Marilah kita lanjutkan tentang macam-macam dam. 1. Dam nusuk, yaitu dam yang harus dilakukan dengan menyembelih kambing bagi orang yang ibadah hajinya mengambil haji tamattu dan qiron. Yang kedua, dam isya'ah, yaitu dam yang dilakukan karena melanggar larangan-larangan ihram. Penjelasan tentang mikot. Mikot adalah batas waktu bagi seorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh untuk memulai ihramnya. Mikot zamani untuk haji yaitu mikot yang bermula pada bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah, yaitu ketika ibadah haji dilaksanakan. Untuk umroh, mikot zamani bermula sepanjang tahun pada waktu umroh dapat dilakukan. Untuk penjelasan tentang mikot makani. 1. Mikot dari Mekah bagi orang yang tinggal di Mekah. Mikot dari Dzul Hulaifah, yaitu bagi orang yang datang dari arah Madinah. Mikot Zuhfah, yaitu bagi orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi. Mikot dari Yalamlam, yaitu bagi orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia. Mikot dari Qornul Manazil, yaitu bagi orang yang datang dari arah Najd, Yaman, Najd, Hijaz. Mikot Zaturkin, yaitu bagi orang yang datang dari arah Irak. Kita lanjutkan tentang macam-macam haji. 1. Haji tamattu, yaitu ibadah haji yang dilaksanakan setelah umroh. 2. Haji ifrad, yaitu ibadah haji yang dilaksanakan sebelum ibadah umroh. 3. Haji qiron, yaitu ibadah haji yang pelaksanaannya bersamaan dengan umroh. Adapun untuk hikmah haji: 1. Membentuk sikap disiplin. 2. Menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menambah pemahaman terhadap sejarah, khususnya sejarah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. 4. Bukti ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. 5. Memperkuat ukhuwah Islamiyah. 6. Membentuk dan menjadi pribadi yang lebih baik. 7. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan saya tentang ibadah haji. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.